Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh ucapan syukur kalau kami boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah. Dan saat ini kami mau teduhkan hati kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua, sehingga kebenaran firman itu akan menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita di dalam ibadah pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam khotbah saya di awal pelaksanaan PSBB yang lalu, atau ketika kita baru mulai ibadah online, ada satu meme yang saya sampaikan yang gambarnya atau bunyinya kira-kira demikian. Dulu pas ibadah bersama di gereja, seringkali kita pada online dalam tanda kutip. Sekarang giliran ibadah online jadi kangen ibadah bersama. Makanya nanti kalau sudah ibadah bersama lagi, jangan suka online ya. Ya Bapak Ibu, meme itu mengingatkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita beribadah dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak konsentrasi, dan malah kita sibuk dengan HP kita, dengan chatting dan lain sebagainya. Nah, di dalam ibadah yang sudah mungkin kita jalani, di sebagian kita sudah mengikuti ibadah di gereja secara onsite. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah punya sikap yang benar? Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema. Apakah kita sudah beribadah menurut cara yang patut dan berkenan kepada Tuhan? Dan kemudian bagaimana ibadah yang berkenan itu? Mari kita akan membaca menjadi dasar perenungan kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28 berbunyi demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan oleh ayat ini agar kita beribadah dengan cara yang berkenan. Kita beribadah dengan sikap hormat dan takut. Takut di sini tentu bukan menunjukkan kepada satu sikap ketakutan karena sesuatu yang mengerikan, tetapi ketakutan yang kudus yang mengekspresikan kekaguman kita kepada hadirat Allah. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada beberapa kali Tuhan mencela ibadah dari umatnya. Misalnya Nabi Yesaya mencela ibadah dari bangsa Yehuda. Itu bisa kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai 15. Di situ dikatakan bahwa setiap kali mereka beribadah, mereka membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi baunya itu menjijikkan bagi Tuhan. Setiap kali mereka mengangkat tangan untuk berdoa, Tuhan bilang, aku tidak tahan dengan bau kejijikannya. Nah Bapak Ibu, itulah yang Tuhan cela melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Tuhan Yesus juga mencela ibadah orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi pada zamannya. Seperti di dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa mereka beribadah, tapi ibadah mereka itu hanya di mulut saja. Hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka beribadah, tetapi yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah menjalankan ajaran-ajaran manusia.
Kemudian Tuhan Yesus juga mengoreksi ibadah orang Samaria yang diwakili oleh wanita Samaria. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Tuhan Yesus berkata bahwa ibadah itu bukan soal lahiriah, bukan soal tempatnya, tetapi bagaimana sikap hati dan roh kita. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada ibadah yang benar, tetapi juga ada ibadah yang salah atau ibadah yang keliru, sehingga harus diluruskan. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Jangan sampai kita merasa kita sudah beribadah, tetapi ternyata ibadah kita itu tidak berkenan atau tidak layak di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Bapak Ibu, kisah di dalam 2 Raja-Raja 22 ini menceritakan tentang Raja Yosia, di mana Yosia yang menjadi Raja Yehuda pada waktu itu memimpin bangsanya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk hidup tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan mengikuti bapa leluhurnya Daud. Hal ini sesuatu yang patut diapresiasi karena lebih dari 50 tahun bangsa Yehuda hidup dalam kejahatan moral. Karena Manasye, kakek dari Yosia, dan Amon, ayahnya, adalah raja-raja yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan. Yosia yang menjadi raja pada usia yang sangat belia, yaitu 8 tahun. Dia sungguh-sungguh mau untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 22 ini, ada satu hal yang menarik yang dicatat dalam pasal ini, yaitu bahwa pada tahun pemerintahannya yang ke-18, Yosia menyuruh kepada imam-imam untuk merenovasi bait Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika bait Allah itu direnovasi, ternyata barulah ditemukan kitab Taurat Musa oleh para imam pada waktu itu. Bisa kita bayangkan ya, ketika bait Allah itu direnovasi, mungkin kamar-kamar atau ruangan-ruangan dibongkar, dan kemudian tiba-tiba mereka menemukan, ini kok ada kitab Taurat Musa ya. Dan mungkin kitab Taurat itu tertumpuk oleh barang-barang lain, mungkin dalam keadaan kotor dan tidak terawat. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Kalau kitab Taurat itu baru ditemukan, jadi selama 18 tahun mereka beribadah itu memakai panduan apa? Jika kitab Tauratnya tidak ada, ya, apa yang menjadi dasar mereka beribadah pada waktu itu? Nah, kita dapat simpulkan bahwa pada saat itu mereka beribadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan itu hanya sekedar tradisi saja. Ya, mereka menjalankan ibadah tetapi tidak menurut apa yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu, akibatnya apa? Bangsa Yehuda jatuh bangun dalam kehidupan rohani mereka. Mereka baru mencari Tuhan kalau sedang dalam masalah. Tetapi saat mereka dalam keadaan baik-baik, ketika mereka mungkin hidup tidak ada musuh, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka hidup semau mereka sendiri. Nah, tentunya ini suatu sikap yang tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa esensi dari kisah ini? Saya melihat bahwa sikap mengutamakan Tuhan dalam hidup keseharian kita itu ditentukan oleh bagaimana sikap kita dalam beribadah. Jika dalam ibadah kita memasukinya dengan sikap yang mengutamakan Tuhan, maka saya yakin bahwa hal itu akan juga nampak dalam keseharian kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga akan mengutamakan Tuhan.
Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya untuk memiliki sikap yang benar dan berkenan di dalam cara kita beribadah. Nah, selanjutnya, bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu? Ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, bahwa kalau kita mau ibadah kita berkenan kepada Tuhan, maka ibadah itu harus lahir dari motivasi yang benar. Apa motivasi kita ketika kita datang beribadah? Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua, di situ dikatakan begini: beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, Tuhan mau ketika kita beribadah, kita datang dengan motivasi penuh dengan ucapan syukur. Dan dengan demikian kita akan beribadah dengan kesungguhan hati. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Baik kita yang sudah bisa datang ke gereja, maupun mungkin kita yang mengikuti ibadah secara online. Semua itu adalah satu kesempatan di mana kita patut mensyukurinya. Dan Bapak Ibu, rasa syukur itu akan membangkitkan sikap hormat kepada Tuhan. Ada banyak orang ibadah motivasinya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Motivasinya hanya untuk kepuasan diri sendiri. Dan kalau demikian, tentu kita tidak akan datang dengan sikap hati yang mengucap syukur di dalam beribadah. Sebaliknya mungkin sikap kita adalah sikap yang penuh dengan kritikan, penuh dengan keluhan, penuh dengan analisa, wah ibadahnya kurang ini, ibadahnya kurang itu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita datang beribadah dengan motivasi yang benar, beribadah dengan sukacita, beribadah dengan membawa ucapan syukur, maka itu akan menjadikan ibadah kita sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menjadikan Tuhan sebagai pusat ibadah kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjalankan ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Kita dapat beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan kalau di dalam ibadah ini kita mengejar perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah dan kita menyadari bahwa tujuan kita bukan untuk bertemu dengan seseorang, bukan mencari sesuatu yang mendatang buat kepentingan diri kita sendiri, maka di situ kita akan memiliki fokus kepada Tuhan, dan fokus kepada Tuhan itu akan menghasilkan transformasi kehidupan kita, sehingga hidup kita makin lama makin serupa dengan Kristus. Kita perlu menyadari Bapak Ibu bahwa ibadah yang kita hadiri setiap minggu seharusnya menjadi momentum buat kita untuk mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mengembangkan kesadaran bahwa kita saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekudusannya, dan kekudusan itu akan terimpartasi dalam hidup kita, sehingga keserupaan dengan Kristus itu akan semakin bertambah di dalam hidup ini. Saya rindu Bapak Ibu kita memahami sikap yang benar di dalam ibadah ini, yaitu mari kita beribadah dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan kerinduan untuk mengalami transformasi dalam kehidupan kita.
Bukan hanya sekedar kita menerima berkat-berkat, bukan sekedar kita mengalami mujizat dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, ibadah yang kita ikuti seharusnya akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya keserupaan dengan Kristus akan membawa kehidupan kita kepada satu transformasi, sehingga kuasa dan tanda-tanda heran menyertai setiap kita, seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dan janjinya dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan mengusir setan, kita akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Dan kita akan melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Dan Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang kita rindukan terjadi di dalam ibadah kita. Doa saya, kita akan memiliki satu perubahan sikap di dalam cara kita beribadah. Hari-hari ke depan, kita mau beribadah dengan sikap yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan memanggil kami untuk datang beribadah, bukan hanya sekedar untuk kepuasan kami, bukan hanya sekedar supaya kami dipuaskan panca indera kami, telinga kami, mata kami, tapi lebih daripada itu, supaya hidup kami mengalami transformasi. Dan kami belajar Tuhan melalui kebenaran firman ini. Kami mau beribadah dengan sikap hati yang benar. Kami rindu Tuhan, perubahan terjadi dalam hidup kami ketika kami sungguh-sungguh beribadah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.